Dasar presiden setan, gubernur setan. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Langsung aja ke video yang pertama guys. Hei, udah gue aja menang udah gue edit udah ribet kalau kalah. Udah dieditnya jadi lagi dah. Unggul Ribet. Anis. Cari kesalahan orang mulu, kagak terima apa kayak kalah. Udah gue edit tuh udah menang lu menang. Udah lihat lagi ya. Udah jangan lihat lagi ya. Biar nggak pusing. Udah dieditin katanya. Mana Jokowi sibuk dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres. Dasar presiden setan, gubernur setan. Anak seperti ini harusnya ditangkap, dihukum biar dia bisa sadar. Karena jika terus dibiarkan, lama-lama dia makin kurang ajar. Dia ngomong sesuka hati, seperti orang yang paling berjasa di negeri ini. Dia begitu berani menghina seorang presiden pemimpin tertinggi di negeri ini. Memang benar, ini zaman demokrasi. Semua orang bebas untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi juga harus bisa membedakan mana mengkritik dan mana mencaci maki. Jika orang-orang seperti ini tidak dihukum, tidak diadili, maka akan seperti apa nasib bangsa ke depannya nanti. Pasti akan banyak orang-orang yang tambah berani menghina, menghujat orang sesuka hati dengan alasan demokrasi. Memang negara memberi kita kebebasan, tetapi jangan juga sampai kebablasan. Karena kita masih punya budaya ketimuran, tetap harus menggunakan adab, etika, sopan santun dalam ucapan. Coba kamu ngomong begitu pas masih zaman Orde Baru. Aku yakin tidak ada seminggu yang tinggal hanyalah namamu. Jadi menurutku lebih baik kamu sekolah dulu. Belajar biar tahu kalau adab harus lebih tinggi daripada ilmu. Makan kurma di depan teras paling sedap minumnya kopi. Percuma dirimu cerdas jika adab tidak kau miliki. Dasar gubernur setan. Kok sampai begitunya ya dia ngomong Jokowi setan gitu. Kira-kira Jokowi pernah nyakitin apa gitu sama dia? Kok bisa-bisanya dia kayak sedendam itu ya? Memang zaman sekarang ini udah nggak karuan lah. Anak kecil SMP ngomongnya udah nggak, pokoknya berkatanya itu udah merancau lah. Sebenarnya bahaya hal-hal kayak gitu ya. Coba kita lanjut video selanjutnya aja. Astagfirullahaladzim. Hei Samsul, enak aja lo nyamain manusia. Rakyat Indonesia ini dengan binatang. Pendukungmu aja sama dengan binatang. Karena mendukung dan memujiamu dengan mulut dan perut. Berani sekali dia bilang, "Hei Samsul." Hei Samsul. Hei Samsul, anak presiden lu bilang, "Hei Samsul." Gimana pola pikir Anda? Gue udah ngeliat banyak video lu, dan akhir-akhir ini tuh lu bikin video tentang politik. Dan semua isi kontenmu itu mengkritik politik ya, mengkritik pemerintah gitu. Emang lu siapa? Ya maksudnya gimana ya? Boleh aja mengkritik, cuman kalau mengkritik itu harus menggunakan bahasa yang baik gitu. Emang kalau mengkritik emang harus pedas, cuman nggak kayak gitu juga kali. Soalnya banyak banget video-video lu yang udah menurut gua kurang pantas untuk diucapkan oleh bocah SMP yang KTP aja masih belum punya. Gitu. Saya nggak mau banyak komentar contohnya. Kalau yang ini ya nih, kita tonton aja. Soalnya sudah ada yang komentarinnya. Presiden Republik Indonesia SDM rendah, mempunyai gagasan hasil ngawur dan banyak berkhayal. Tuh, SDM rendah lu bilang. Anak presiden lu bilang SDM rendah. Emangnya lu siapa? Ini nih alasan pilpres hanya untuk orang yang 17 ke atas. Soalnya kalau yang masih SMP tuh pikirannya masih kayak gini. Gue penasaran sama sekolah lu dan circle lu itu gimana gitu. Lu di pertemanan lu tuh kayak gimana? Apa lu suka mengkritik teman-teman lu juga? Segala hal yang dia lakuin itu lu kritik gitu semuanya. Dan lu juga sempat buat video menghina Pak Prabowo dan Pak Presiden kita Joko Widodo. Nih videonya nih. Darah Bapak seorang yang tua, mantan jenderal elit tentara, dan seorang capres Republik Indonesia 2000. Kalau Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, mau dibawa kemana negara dan rakyat ini? Sementara Bapak tidak mempunyai etik. Gue gak mau berkomentar banyak tentang lu, gue serahin semuanya ke netizen Indo. Intinya, buat lu
Kalau misalnya lu mau buat video, pikirin dulu apa akibatnya dan pikirin dulu mana yang benar dan mana yang salah. SDM rendah lu bilang. Anak SMP. Pikirin dulu apakah lu udah bener. Dan satu lagi, gue dulu juga sempat respect ke lu soalnya public speaking lu bagus dan lu juga berani bersuara ke pemerintah Jambi karena ada proyek di mana mobil truk membawa beban 50-60 ton lewati depan rumah nenek lu dan rumah nenek lu jadi rusak dan sumur nenek lu juga rusak gitu. Lu berani bersuara ke pemerintah, gue respect itu, dan itu juga sempat hebohkan waktu itu. Lu juga hampir dilaporkan ke polisi dan banyak yang ngedukung lu di situ sehingga lu nggak jadi ditangkap. Ya emang di situ lu benar, cuma di sini lu udah mulai offset. Cukuplah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merusak tatanan hukum dan negara ini. Ibaratnya lu udah dikasih hati, mintanya jantung. Dalam negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak, dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Saya ibu daripada Sarifah Fadia Alkaf, ibu kandungnya. Oke. Bisa diceritakan Bu dengan yang sudah viral itu sudah dapat kabar ya Bu ya? Sebetulnya pertamanya saya tidak mengetahui anak saya ini bikin TikTok. Cuman pada hari Minggu tanggal 28 tepatnya pada subuh anak saya ini menangis. Berdua kakaknya, jadi saya nanya, kenapa menangis Dek? Ini mah kata kakaknya, coba dilihat katanya, masa ada tidak menerima atas TikTok anak saya katanya. Jadi mereka melaporkan anak saya. Nah disitulah saya terkejut, kok anak saya di bawah umur dilaporkan. Kalau memang anak saya salah, kan ada orang tuanya, apalagi sebagai Pak Wali Kota, Pak Pasya, kalau memang tidak terima, tolonglah hubungi saya melalui Pak Camat, Pak Lurah, kan. Saya sebagai orang tua juga marah dengan anak saya. Kalau memang ada kritik dengan pemerintah, kritiklah dengan kata-kata yang benar, kami bilang. Ini ibu kandungnya nih sampai minta maaf dia. Kok dia sampai ngomong kayak gitu, kok dia nggak mikirin orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya dibilangin, pastilah banyak yang bilangin ke orang tuanya bahwa anaknya tuh sering ngoceh-ngoceh gitu ya kan, ngomong-ngomong pemerintah, kritik-kritik pemerintah yang sudah keterlaluan gitu kan. Nih orang tuanya jadi yang minta maaf gitu.